yasnaun. Kata Allah, kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Memberitakan hal itu, menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, apa yang terjadi? Di dalam Matius 7, 22, 23, ternyata Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang keliru. Maka Allah mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kalau tidak mau meninggalkan agamanya menuju kepada Al-Quran, maka mereka akan selalu berselisih sampai kiamat. Tapi kemudian ketika mereka masuk Islam, maka mereka dikatakan oleh Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Umat Islam itu bersatu padu menyatakan ya ma'ruf dan menolak kepada yang mungkar. Itu Islam tuh. Persatuannya sangat luar biasa. Ketika umat Islam di Indonesia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Anda jalan ke Afrika sana, bertemu dengan orang Islam, ketika membaca ayat itu akan sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama. Sampai ke Asia pun begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama bunyinya. Mereka bersatu padu, tidak pernah terpisah. Tapi kalau Anda lihat di Kristen, antara Bible cetakan yang tahun berapa dengan tahun berapa itu sudah berselisih paham. Ini menandakan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak salah, tidak keliru, tapi sahih, valid. Nah, jadi kalau dikatakan saling membenci, kitab suci kami sudah menyatakan itu ila yaumil qiyamah, sampai dunia ini kiamat. Orang Kristen antar sekte akan saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Demikian. Oke lah Bang, kalau ibaratnya segitu pun pemahaman saya mungkin agak termonitor sedikit soal agama ini. Cuman untuk belajar agama ke depannya mungkin agak saya lebih mendalami lagi. Cuman yang sering jumpai sekarang yang orang ngomong kalau Kristen itu mengajarkan kasih sayang dan Islam itu mengajarkan damai. Berarti dua-duanya menurut saya memang paling bagus Bang, karena saling mengajarkan damai dan kasih sayang gitu. Jadi aku mau akan mempelajari kedua agama tersebut, mana yang nanti menurut saya memang betul-betul dapat jawaban dari situ, mungkin saya akan mengikuti agama tersebut. Itu suara musik dari mana? Bisa dimati musiknya nggak? Oh itu dekat apa ini Kak? Ini dekat tempat apa juga kafe gitu, kafe untuk nongkrong karaokean. Oke, bisa di-mute. Bisa di-mute. Ya, silakan, silakan. Jadi bagaimana tentang LDI yang dibubarkan di Indonesia? LDI apa tuh? Lembaga Ulama Indonesia. Apa? Lembaga Dakwah Islam. Ah, ada dibubarkan gitu ya? Jadi aku nggak pernah dengar gitu. Ya. LDI Jadi dibubarkan. kalau berbicara mengenai LDII dibubarkan, itu pernah saya dengarkan. Kenapa LDII itu kemudian dibubarkan? Karena menganggap di luar kaum mereka itu sesat, di luar kaum mereka itu adalah kafir. Itu sekte atau apa? Itu aliran yang mengatakan bahwa di luar aliran mereka itu sesat dan kafir. Sedangkan di Al-Quran itu tak ada yang kayak gitu di Al-Quran. Tunjukkan. Nggak ada. Di hadis ada Bang, di hadis. Mana ada. Coba tunjukkan. Sungguh umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Nah, di situ ada nggak pernyataan bahwa satu boleh mengkafirkan yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Tapi mengatakan bid'ah. Maksudnya? Kan?
Lain. Seperti Wahabi Salafi. Salah. Anda salah. Jangan bernarasi kalau sesuai saya salah, di luar tinggal daripada konteks. koreksi Nah, aja. sekarang ada tidak di dalam pengakuan Al-Quran bahwa di luar dari satu kelompok itu adalah kafir? Ada nggak? Nggak ada kan? Dalam hadis itu ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan Al-Quran mengatakan, sabar dulu. Al-Quran mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah akan, yang Maha Pengasih, akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ini sudah keluar dari konteks Islam. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, orang itu benar-benar mengerjakan kebajikan, Allah mengatakan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih dan sayang. Bagaimana mungkin ada seorang yang menyembah kepada Allah, mengkitabkan Al-Quran, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dianggap sesat dan dianggap kafir? Sedangkan Islam yang benar, jangankan kepada sesama penyembah Allah, orang kafir yang tidak menzalimi umat Islam, orang kafir yang tidak memusuhi dan memerangi umat Islam, wajib hukumnya diperlakukan sebagaimana saudara. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Islam tapi di luar jamaahnya dianggap kafir, itu tidak mencerminkan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Pahami itu dulu supaya belajar LDI ini apa. Saya mantan LDII, asal kamu paham. Saya orang dalam yang keluar dari aliran tersebut. Karena saya melihat setiap orang yang datang, orang baru begitu keluar, kamu tahu, tempat duduknya dicuci, tempat dia berpegang itu dibersihkan, dicuci dengan air. Ini apa ini? Dianggap najis, dianggap bukan dari golongan mereka. Saya orang mantan dari sana, asal Anda tahu, semua aliran saya masuki. Oke, saya dari tabligh, saya dari Salafi dan seterusnya. Saya belajar. Saya orang belajar. Saya belajar. Saya orang belajar. Saya tidak beriman dengan cuma nonton dan seterusnya. Saya belajar. Yang mengatakan dirinya benar, saya masuk. Mengatakan dirinya benar, saya masuk. Dan saya temukanlah LDI. Mohon maaf nih, teman-teman LDI. LDI kamu tahu? LDII dari rumah saya ini jaraknya cuma 70 meter sampai 100 meter. Asal kamu tahu. Ya. Saya orang dari sana, ex dari sana. Bayangkan aja, tugasnya ada di Kabupaten Maros. Begitu mau salat, dia harus ke masjidnya yang ada di Goa. Ini apa ini namanya ini? Ribuan masjid dilalui. Dia nggak mau sholat karena di situ bukan golongan dia. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekira cukup. Ini hanya ingin memecah. Silakan turunkan. Turunkan. Hanya ingin memecah. Kalau ada orang yang kemudian menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan karena Allah mengatakan innal ladina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Saya 24 jam di sini di TikTok karena ada rasa kasih sayang saya terhadap saudara-saudara saya non-muslim. Bukti bahwa kami adalah orang Islam yang beriman dan beramal saleh. Tapi ada orang yang sibuk mencari kejelekan yang menurut dia jelek, mencari sesuatu yang tidak sepaham dengan dirinya, lalu diumbar, digibahin, mengamuk sendiri, emosi sendiri, sampai ludahnya kemana-mana, hanya untuk menceritakan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Itulah tanda-tanda orang munafik, orang miskin yang mendekati kekafiran. Silakan saudara, mungkin ada pertanyaan. Lanjut. Oh iya, tadi saya tanggapi dulu. Anda mengatakan Islam itu damai dan Kristen itu kasih.
Iya bang, betul bang. Saya belum pernah menemukan ada kasih di Kristen. Yang mana yang Anda maksud kasih di Kristen itu? Tunjukkan satu aja. Itulah namanya kemarin saya pernah dengar, bukan pernah buka bang, cuman pernah kebaca sama apa yang paham agama, ibaratnya kayak pendeta atau gembala contohnya gitu, kasihilah musuhmu. Berarti mengajarkan biarpun dia musuhmu, kasihilah musuhmu, karena di situ tertera saling mengasihi. Biarpun dia musuhmu atau segala macam, kasihilah dia. Makanya aku ngerti kalau gitu berarti ibaratnya kalau di Islam itu bang, kalau di Islam itu nggak ada musuh. Di Islam cuma ada satu musuh, yaitu iblis. Nah di Kristen iblis musuh atau bukan? sama ya bang, setiap agama mengajarkan pun yang namanya iblis itu pasti musuh bang. Berarti orang Kristen disuruh mengasihi musuhnya kan? Berarti Kristen disuruh mengasihi setan. Wajar aja mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada dalam kitab mereka sendiri. Terima kasih Anda sudah mengaku Kristen mengasihi musuh. Musuh Kristen adalah setan, musuh Kristen adalah iblis. Wajar saja Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Pantas saja ternyata mereka mengasihi setan. Jadi setahu aku lagi bang, bukannya itu yang diajarkan juga sama kan, karena saya posisikan Kristen, pas di sekolah pun diajarkan juga kayak gitu. Jika pipi kananmu ditampar, kita kemarin, jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Ibaratnya karena posisi di situ kita contohnya dianggap kayak gini segala macam, tapi perlihatkanlah kasih sesungguhnya itu pada sesamamu. Contohnya ada yang membenci kau, doakan dia. Itu yang diajarkan sama kami. Kalau masalah ibaratnya mengasihi iblis, kami belum pernah membahas itu. Cuman yang dibahas kemarin pas masih di sekolah, jika ada yang berbuat salah, berbuat contohnya kayak yang nggak senang gitu, kasihlah dia dan bawa dia dalam doa supaya dia sadar atas kelakuannya itu. Intinya jangan membalas, itu aja lah inti dari pembicaraan kemarin itu. Intinya jangan pernah membalas apapun kejahatan yang dilakukan manusia itu samamu. Jangan pernah membalas atau segala macam. Intinya kasihilah dia dan bawa dia dalam doamu supaya dia sadar, karena itu yang memang yang diajarkan sama kami. Makanya karena agama muslim belum pernah aku juga masuk di situ, karena aku posisinya agamanya sekarang pun masih meraba-raba, karena kalau dibilang Kristen pun paling dibilang KTP aja gitu. Tapi yang pernah diajarkan di sekolah selagi masih sekolah, karena saya Kristen, ada ajaran agama Kristen kan, jadi diajarin di bagian situ bang. Iya, maksud saya kalau dikatakan bahwa kasihi musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, bila mana kamu ditampar kiri kanan, ya berikanlah yang kanan kiri. Ini ajaran yang tidak bisa dipraktekkan. Ini ajaran teori, sehingga kasih itu hanya teori. Itu hanya teori itu teori. Mana ada orang mau di atas muka bumi ini ditampar pipi kirinya kasih yang kanan. Itu teori aja untuk nipu, supaya dianggap dirinya itu ajaran kasih. Maka dia mengambil slogan tertinggi, apabila kamu ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Itu cuma tipuan. Orang Kristen, khususnya Belanda yang beragama Kristen, tidak pernah ditampar. Jangan ditampar, dikenal aja sama pribumi kagak pernah. Kok datang dia membonyokkan warga negara warga pribumi yang ada di Indonesia ini? Hah? Mana? Itu cuman tipu-tipuan itu yang kayak begitu. Kalau di Islam mah jelas apa yang dikatakan oleh Islam itu terurai di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun, kata Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut pada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran memerintahkan kepada kami untuk memaafkan. Itu baru betul, itu baru benar. Umat Islam seperti itu.
Kenapa? Karena umat Islam punya kaidah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'a mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, kata Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi faman afa wa aslah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini baru kaidah yang betul. Ini kaidah yang betul. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Ini baru. Tapi kalau yang tadi, apabila pipi kirimu ditampar, kasihlah yang kanan. Siapa yang mau mempraktekkan itu? Kalau orang Kristen ini bukan orang-orang munafik, tolong besok pagi berbaris depan saya orang-orang oten ini, saya mau tampar satu-satu. Mau enggak mereka? Ku tampar satu-satu pakai skop. Mau enggak? Pasang pipinya, ketepak, ketepak, ketepak. Sampai ujung sana, balik lagi pipi yang kiri, ketepak, ketepak, ketepak. Habis itu mereka cium tangan saya. Mau enggak? Itu cuman politik, itu cuman teknik nipu. Gak ada itu, gak ada. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Orang Kristen sama orang Kristen aja saling gigit kok. Bagaimana dengan musuhnya? Tak ada itu cerita. Itu cuman teori untuk nipu aja itu. Ada seorang jenderal, Pak. Hah? Nembak anggotanya sendiri. Apa agamanya? Agama kasih. Kuclok. Tipuan. Jadi umat Islam gak bisa tertipu yang kayak gitu-gitu. Iblis memang selalu memperlihatkan yang baik-baik saja. Nampak kelihatan, oh di depan baik. Selamat papi, apa kabar? Tapi isinya ulat. Kalau di Islam itu kagak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejahatan, ya kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, memaafkan, habis sudah memaafkan, berbuat baik lagi. Ah, ini baru kaidah yang tepat, ini manusiawi. Kalau yang tadi itu hewani. Oh, tampar pipi kiri, kasih yang kanan, mana coba. Suruh berbaris pendeta-pendeta ini yang suka minta perpuluhan. Mohon saya sampaikan kepada mereka, Bang Sumo mau datang mau kasih tamparan pipi kiri. Habis itu balas pipi kanan. Mari kita lihat apakah mereka mampu melaksanakan isi kitabnya atau mereka hanyalah manusia yang bertopengkan kasih. Suruh berbaris. Orang-orang Kristen itu coba, mau kulihat, mau kutunjang pipinya tuh. Itu cuman cuman trik aja itu, Bung. Trik untuk supaya dianggap, iya tahu bagusnya, tahu cantiknya. Begitu dibuka sarungnya ternyata betisnya berbulu. Mape. Nampaknya cantik, bibirnya merah, matanya, bulu matanya panjang, senyumnya aduhai, diangkat kainnya sedikit, betisnya berbulu. Palsu. Jadi yang palsu-palsu itu pasti sesat. Ya, pasti sesat. Itu dari saya. Sekali lagi, teori kalau ada orang Kristen mau ditampar pipi kirinya, kasih pipi kanan. Kalau ada mau mempraktekkan itu, silakan datang ke tempat saya, berbaris, mau ku tampar kalian pelan-pelan, tapi dengan penuh tenaga. Jadi itu cuma teori itu, Dek. Teori yang tidak ada orang Kristen yang akan mempraktekkan. Itu teori. Oke, Bang, sekarang aku boleh nggak ini barang kayak sekarang ini posisi aku kan sekarang di perantauan nih. Cuman iya, kawan-kawan aku sekarang kebanyakan yang muslim nih. Siap. Cuman kan posisi anak muda sekarang ada juga yang memang beragama, ada yang enggak. Barang kayak teman-temanku sekarang lah, contohnya kayak bukan semua, oknum sebagian sih. Iya. Tadi kan menyinggung di sini namanya yang makan babi gitu kan.
Ya. Izin dulu bang ya, izin dulu. Ya, Ini silakan, silakan. bukan semua bang, cuman oknum aja bang, cuman oknum. Iya, silakan. Kan kemarin kayak cerita gini lah, aku di Lapotua gitu sama kawan-kawan. Kebetulan ada kawan kami Muslim dia. Nah, yang namanya juga Lapotua kan, yang makanan khas Batak gitu. Aku tanya, Leku kok di sini, kok bisa makan ini? Katanya sama aku, apa yang keluar dari mulut terus dimakan itu yang namanya haram. Jadi aku agak shock juga dengarnya kayak gitu bang. Itu betul atau enggak ya bang? Itu yang kutanya dulu bang. Kalau di Islam itu hukum-hukumnya jelas. Haram-haram, halal-halal, makruh-makruh. Itu jelas itu. Itu jelas. Soalnya kemarin oknumnya kayak gitu ngomong sama aku bang. Jadi aku bingung juga. Betul atau enggak? Itu adanya di dalam ajaran Kristen di Matius 12. Itu kekerasan kena YouTube, pada jangan. Lanjut. Ya. Itu adanya di Bible Matius 12 itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan babi, nggak ada tuh cerita. Itu hanya akal-akalan teman Anda aja. Di Islam itu kalau haram-haram. Berarti kemarin kata kawanku tuh bukan semuanya, cuman oknum. Terus dia ngomong kayak gini sekarang sama aku bang, kemarin masih mendingan aku makan babi daripada makan uang masyarakat kayak penjabat sekarang. Namanya takut yang namanya makan penjahat yang paling ditakuti di Indonesia yang namanya Muslim ini paling makan babi, makan uang haram, uang masyarakat. Gampang kali sekarang katanya. Berarti kelakuannya sama. Satu makan sesuatu yang haram berasal dari babi, yang satunya makan haram dari uang rakyat. Sama posisinya tuh. Sama-samanya dia. Status sama. Jadi aku ikut sesat juga pas pemikiran kayak gitu. Berarti betulnya yang dibilang kawan ini soalnya kan aku belum belajar juga masalah agama-agama ini kan. Berarti dia ngomong kayak gini, apa yang dimutakan itu yang namanya haram terus kalau dimakan lagi. Oh ya udah lah, aja lah makan gitu kan. Enggak. Itu ajaran di dalam kitab Matius itu. Di Islam itu tidak bisa akal-akalan. Islam tidak boleh kemudian membuat sebuah narasi akal-akalan. Enggak boleh. Sama seperti ketika kita membantah sesuatu, tidak boleh juga akal-akalan. Sekarang ini lagi ribut-ributnya, ya, ribut-ributnya orang munafik sedang menceritakan Bang Suma sesat karena menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya umat Islam. Ini kalau ilmu minim ya kayak gitu. Minimnya ilmu seseorang bisa membuat orang itu semakin memiliki penyakit dengki, hasad, benci, iri dan seterusnya. Kenapa? Karena minim ilmu. Ingin tenar, ilmu tak ada. Ingin dikenal, tapi tidak terkenal. Padahal kalau kita melihat dan kita belajar, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil." Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa qalallahu inni ma'akum. Lalu aku Allah berfirman kepada mereka, aku bersamamu. Dia mengatakan bahwa saya salah telah menarasikan bahwa yang disembah oleh orang Yahudi dan yang disembah oleh umat Islam itu sama. Dia mengatakan itu keliru katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang Yahudi yang saya maksud di sini adalah orang yang mengikuti apa yang diinstruksikan Allah melalui kitab Taurat. Tapi orang yang minim ilmu mengatakan saya menyesatkan. Loh, Al-Quran menarasikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa barang siapa yang beriman dari Yahudi maupun Nasara atau orang Sabi'in, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih hati dan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Innalladzina amanu walladzina hadu. Yahudi yang dimaksud. Wan Nasara was-Sabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, coba, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
dan orang Sabe'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. Berarti Yahudi ini beriman kepada Allah. Ada di antara orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Tapi ada anak kecil yang baru lahir dari tadi, baru tumbuh jenggot 1 senti, sudah kemudian bernarasi menyesatkan orang yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang-orang Yahudi mengajarkan bahwa dirinya tiada Tuhan selain dirinya. Ini dia katakan saya keliru, saya sesat. Itu fitnah yang kejam. Itu adalah tuduhan yang sangat luar biasa yang menyesatkan umat manusia. Kita lihat saudara-saudara di dalam Al-Quran, sabar ya. Di dalam ayat 130 surah Al-Baqarah sampai 133 ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian Nabi Yakub bertanya kepada keturunannya, ini noise-nya di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Coba. Am kuntum syuhada is hadar Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ada dalam Al-Quran. Dia ingkari Al-Quran ini. Siapa yang sesat sebenarnya? Nah, itulah ya teman-teman, kalau minim ilmu kemudian mensesat-sesatkan orang, ya menyatakan orang. Bahkan saya melihat tadi ya dari potongan video yang dikirim oleh salah satu saudara kita, beliau memfitnah bahwa saya dan orang-orang yang menjadi netizen Bang Suma itu sudah memiliki syahadat yang berbeda. Dia karang-karang sendiri syahadat kita. Dia membawa-bawa Yahweh dan mengatakan bahwa saya ini adalah Rasulullah. Dia sendiri yang mengatakan itu, artinya dengan sendirinya dia telah kafir, telah ingkar kepada Al-Quran karena menyatakan saya ini adalah Rasulullah. Inilah yang teman-teman yang perlu saya ajarkan, bahwasanya orang tersebut itu sudah jauh kemudian dari apa yang kita harapkan. Bukannya dia semakin sehat, malah semakin sakit, dan saya melihat dia depresi. Dia ada penyakit stres, yang mana stresnya itu sudah tidak bisa dia kendalikan sendiri. Kebenciannya membawanya kepada kekufuran. Tengok aja nanti kalau dia nggak selesai, maka dia akan jatuh kepada golongan orang-orang yang kufur. Tengok aja nanti. Bang, dia stres bang, karena nggak ada duit buat bayar kontrakan bang. Mbak Blogger, sedikit saya tambahin ya. Jadi kalau dia menyesatkan Bang Juma, sama saja dia menyesatkan Al-Quran. Anda baca baik-baik di dalam Quran surah Ali Imran ayat 64. Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawaim baina wa bainakum. Ala na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Wala yatajida ba'dona ba'don arbaba min dunillah. Al-ayah. Katakanlah hai ahli kitab. Ahli kitab ini termasuk Yahudi bukan? Katakanlah ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kamu dan aku. Ya, antara kami dan kamu. Bahwa kita tidak sembah kecuali Allah, dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Allah ini Tuhannya ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bahkan di situ dikatakan mari kita memegang peraturan yang sama, ketetapan yang sama. Apa itu? Sembah Allah
itu memang diajarkan di dalam kitab mereka. Kan jelas nih ayatnya nih. Ya. Katakanlah ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Bahwa bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Al-Quran jelas loh. Betul ya Bang Juma ya? Nih. Iya, benar Ahi. Menyesatkan Bang Ali Juma sama Imran. saja menyesatkan Al-Quran. Menyalahkan Bang Juma sama saja menyalahkan Al-Quran. Bukan maksudnya Bang Juma itu Al-Quran. Bukan. Maksud saya adalah Bang Juma berbicara berdasarkan Al-Quran. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Masya Allah. Kalau Bang, satu lagi Bang, ini aku ntar dulu. Izin dulu, ini penting juga nih. Apa cuma diterangi sekali lagi gitu ya. Kaumnya Nabi Musa itu dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu emang sembahannya beda dengan kita ini. Ya, kalau ada orang mengatakan beda, berarti dia hoten dia itu. Ya, kalau kafir beda dia. berarti dia tidak mengakui Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya udah kalau begitu dia ya. mengakui Tuhan kita beda. Kalau begitu saya simpulkan dia udah. Kalau begitu saya simpulkan dia udah kafir dia itu. Silakan Pak Juma. Allahu Akbar, masalah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa orang ini masih minim ilmu, masih perlu banyak belajar. Mungkin kaget dia ya ketika dia melihat TikTok, ini apa yang terbang-terbang banyak nih. Oh, ini gift. Bikin juga TikTok dah. Ikut-ikutan tanpa ada pengetahuan sama sekali. Nah, sekarang dia memusuhi abangnya sendiri, menggibahi abangnya sendiri, saudaranya sendiri, seukhuwannya sendiri. Apa tujuannya kira-kira? Oh, Bang Suma menyesatkan. Oke, saya menyesatkan. Lalu kamu tidak. Kamu orang baik. Kamu lebih hebat ibadahnya. Kamu lebih bermanfaat banyak kepada orang lain dibandingkan saya. Kamu lebih hebat dari orang-orang yang ada di api gitu. Jadi kami harus bilang wow gitu. Oh, ya udahlah kalau gitu. Kirim nomor rekeningnya biar tak kirim duit untuk cukur kumis dan jenggot. Izin Iya, Gurunda, izin Gurunda. Tadi kan saya minta naik, tapi saya tidak pakai akun API ya, pakai akun yang biasa. Terus saya naik, saya bilang gini sama kafir-kafir di atas tuh. Yang kafir-kafir penjilat ini tolong diam ya. Saya mau dengan logika bicara. Susah di-kick. Jadi Kenapa disebut namanya lagi sih, Bunda? Apa itu, Bang? Ya. Jangan usah disebutin namanya lagi, udah. Ya, saya rasa tidak perlu kita perpanjang ya. Saya cuma tarik bernarasi bahwasanya orang ini minim ilmu. Dia menyatakan, saya dikatakan sesat karena saya menyamakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan yang disembah oleh umat Islam itu adalah sama. Katanya saya sesat. Ya, kalau orang Yahudi menyembah kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, sesatnya di mana? Al-Quran pun mengatakan itu. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita Nabi Musa datang kepada Bani Israel. Nabi Musa datang kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan mereka menyembah kepada Allah. Dan di kalangan mereka ada yang menyembah kepada Allah. Ada yang menyembah kepada Allah. Ya, silakan. Ya itulah yang ingin ku pertanyakan ke dia, di mana penyesatannya kan. Terus saya mau kasih data ayat-ayat Al-Quran. Saya memang dibawakan saya nyimak bagaimana ininya. Ya ilah ilallah. Saya memang ingin sekalian dipermalukan lah dia kalau begitu. Ngapain lagian ke sana ngapain? Nggak ada gunanya juga. Gini, Orang dalam kemunafikan itu nggak perlu kita datangi.
bertambah-tambah kemunafikannya nanti. Udah biarin aja. Syukur dia mau tobat, nggak mau tobat ya mudah-mudahan mati kafir kan gitu. Ini stop dulu, stop. Aku typing di bawah. Botol, kau itu Udah sudah stop dulu Bunda, bersekutu udah dengan cukup Bunda. kafir. Bunda, ini tadi Bang Juma ini membahas ini bukan arah kemana-mana berdasarkan pertanyaan Kelvin ini secara makro, jadi nggak usah diperinci menyebut nama nanti tambah populer gitu kan, udah disepakati gitu ya, apalagi mendatangi mereka. Ini ilmu yang bermanfaat buat kita semua secara makro ya, bukan ditujukan pada satu orang, banyak orang yang kayak begini gitu loh ya. Kita kembali ke topik, oke? Makasih. Iya. Silakan Bang Juma. Sedikit lagi ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ini bukti. Jadi mengherankan kemudian ya, mengherankan kemudian ketika ada orang mengatakan, sesatlah orang yang mengatakan bahwa apa yang saya narasikan bahwa orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Ya, tapi tidak semua Yahudi sama. Ada Yahudi yang kemudian jadi pengikut Nabi Musa, ada juga yang tidak. Bukan berarti semuanya ikut, bukan berarti semuanya tidak ikut. Jelas itu. Ya, Musa menyeru kepada kaumnya, Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya, lalu kemudian inna arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepadanya siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka juga ada yang bertakwa, berarti mereka juga ada yang menyembah kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Silakan dilanjutkan sementara saya ada telepon dulu. Silakan Bang Handi dan Akhi Sugi dan yang teman. Silakan. Jadi kalau boleh disampaikan ya teman-teman, ini edukasi, benar memang edukasi, bahwa kalau ada seseorang siapapun dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu memerintahkan kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sejalan dengan ini, artinya dia adalah bukan muslim, dia kafir dia. Ya, karena sembahan para nabi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kaumnya Nabi Musa tidak menyembah Allah, ini artinya waduh, sudah jauh daripada keislaman. Ini perlu diproses secara blender orang-orang yang kayak begini. Orang yang kayak begini sudah berjamaah kelompok-kelompok pemakan babi, ya lebih baik sekalian dibayat aja, sekalian dibeliin baju baru gitu, terus diberi mahkota berduri, ya sekaligus dituhankan atau disalib dulu baru dituhankan. Karena saya lihat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendukung dia adalah di luar daripada Islam. Karena faktor koin, faktor beras, faktor apa ya, itu ya kira-kira teman-temannya. Untuk itu ya semoga saja orang-orang kayak begini kembali ke Islam. Mari berjamaah. Mencari rezeki itu nggak perlu nyerang-nyerang. Mencari rezeki itu banyak caranya kok. Insya Allah rezeki sudah diatur, nggak kemana-mana. Mencari popularitas itu memang gampang, kalau ingin ngetop itu gampang. Langsung aja pergi ke depan istana, teriak-teriak di malam hari. Langsung disorot media itu. Atau pergi ke pasar deh di pagi hari. Teriak-teriak kayak orang gila itu, langsung ngetop itu. Atau pergi pagi-pagi pergi ke rumahnya Pak Desuki deh. Teriak-teriak apa kayak di situ. Jadi gini Bang Andi. Ya silakan. Kalau mereka mengatakan bahwa Yahudi itu menyembah Yahweh bukan menyembah Allah, itu mereka kok sudah jadi Kristen ya? Yang mengatakan Yahudi menyembah Yahweh itu Kristen. Orang Yahudi nggak kenal namanya Yahweh, nggak kenal. Tanya Bang Billy,
Bang Billy kenal Yahweh enggak? Oh itu tukang kacang katanya. Nggak kenal Bang Willy, Yahweh itu nggak kenal. Berarti kalau dia mengatakan Yahudi nyembah Yahweh ya Kristen dia. Karena yang mengatakan Yahudi nyembah Yahweh itu Kristen. Orang Yahudi itu nyebutnya bukan Yahweh, Yahwah. Artinya apa? Dia yang pertama kali ada dan selalu ada dan tetap akan ada. Ya, dia kekal. Ini kalau kita lihat itu setara dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu, yang maha hidup, yang maha kekal dia. Dia lebih percaya kepada kitab orang Kristen perjanjian lama yang entah asalnya dari mana. Sehingga dia itu percaya bahwa Yahudi itu nyembah Yahweh. Padahal kitab itu entah dari mana siapa penulisnya nggak jelas. Karena itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Ya, 1500 tahun setelah Musa. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri yang saya bacakan tadi, di situ diperintahkan ya. Dikatakan begini, hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah selain Allah. Masa Allah salah sih ngomong begini? Mengatakan bahwa mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang Israel itu menyembah Allah. Dia lebih percaya Bible, lebih percaya perjanjian lama daripada apa yang dikatakan Quran. Quran jelas-jelas mereka menyembah Allah. Ya, kenapa mereka menyelisih Al-Quran? Hanya berdasarkan kebencian kepada Nabi Muhammad, kepada Bang Juma, sehingga otak mereka jadi dol. Nggak ngerti Al-Quran, begitu jelas. Apa yang dikatakan? Mari kita berpegang pada kalimat atau ketetapan yang sama, bahwa kita tidak menyembah selain hanya Allah saja. Salah Allah itu. Mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel juga Allah. Nah inilah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ayat Quran. Mau disesatkan juga ayat Quran gitu. Karena Al-Quran mengatakan orang ahli kitab itu menyembah Allah. Salah. Aduh benar-benar kasihan mereka. Ya, karena bodoh, karena kebencian yang timbul bukan pikiran yang jernih, bukan pikiran yang sehat, tapi justru yang timbul adalah kebodohan. Begitu. Silakan Uni Rifa, apa yang mau disampaikan? Saya minta izin dulu kepada bapak-bapak baptis saya, Bang Handi izin, Bang Zuma izin, Pak Desugi izin, antum bertiga bapak baptis saya, salah saya berarti antum yang salah. Maksudnya gini, saya mau agak sedikit menghimbau, boleh nggak izin banget, ini keluar dari topik. Ini dari sisi pribadi saya, boleh nggak? Kalau diizinkan saya lanjut, kalau nggak saya turun. Oke. Saya mohon dengan sangat, ya, nih, wallahi demi Allah saya bergetar hati ini. Saya minta mohon dengan sangat, ikhwah. Saya mohon dengan sangat. Abang saya, Bang Zuma, Pak De saya, Pak Desugi, Bang Handi Selebes. Mereka berjuang di jalan Allah, menyiarkan Islam berhadapan dengan penghujat, orang kafir, musyrik, munafik. Mohon dengan sangat kalau antum tidak bisa memberikan kepada mereka amunisi atau bantuan support system atau apapun, mereka juga nggak akan memaksa antum memberikannya. Mohon jangan tambahilah beban mereka, please. Nggak perlulah antum menyampaikan info-info nggak penting kepada mereka. Jangan dibakar, jangan, tolonglah. Mereka adalah orang yang berjuang membela agama kita. Paling penting bagi mereka adalah apa? Mereka tenang. Mereka bisa nyaman ketika mereka berdebat, menyampaikan keilmuan mereka. Jangan kalian tambah-tambahi dengan memberikan beban kepada mereka. Ngadu ini, ngadu itu, cerita ini, cerita itu. Nggak penting. Yang penting itu kita saling bersinergi. Antum sebagai netizen dapat ilmu dari mereka bertiga. Jangan kalian karena ingin dekat dengan mereka menjual cerita. Nanti kata Rasulullah, cukup berdusta seseorang menyampaikan semua informasi yang dia dengar kepada orang lain.
Ayolah, apa masalahnya kalian selalu kasih tahu, ini loh Bang Zuma, si ini begini-begini. Boleh, bukannya nggak boleh dekat dengan Bang Zuma, Pak Desugi, Bang Handi dengan memberikan informasi, nggak apa-apa. Tapi pikir dulu, penting nggak itu buat mereka bertiga? Saya keluar dari topik malam ini, wallahi saya minta maaf. Saya ganggu Bang Zuma, saya ganggu Pak Desugi diskusi dan Bang Handi. Saya minta izin di warung, di komalnya KHST. Tolong kalau seandainya tidak mampu membantu mereka ikut berdakwah, jangan tambahkan pikiran mereka dengan menyampaikan informasi tak penting. Jagalah mereka. Itu loh. Kalau masalah pribadi kami, kan sudah berkali-kali Bang Zuma katakan. Nggak perlu kami mau dicaci, difitnah, dihina, dinista. Tak perlu kalian kabarkan. Tapi kalau agama kita, misalnya begini. Ada syubhat baru. Kami harus menjawabnya. Berikan kepada kami infonya. Nggak apa-apa. Saya belajar untuk menjawabnya gimana. Bang Zuma maju untuk menjawabnya. Tapi kalau masalah pribadi, Bang Zuma dibilang begini begitu. Kalau Allah hendak memuliakan Bang Zuma, mati pun kalian menghinakan beliau, beliau kan tetap mulia. Kalau Allah hendak menghinakan Bang Zuma, mati-matian pun kalian mandikan Bang Zuma dengan emas sekalipun, beliau akan dihinakan Allah. Buat apa? Menambah-nambahkan. Supaya apa? Supaya mereka ngamuk-ngamuk di komal. Supaya mereka apa? Buat apa? Mereka ini, abang-abang saya ini, bapak-bapak saya ini manusia juga. Rasulullah saja bisa marah, Rasulullah bisa kesal, kononlah mereka. Jadi gunakanlah telinga kita untuk mendengarkan ilmu, masuk ke hati kita, kita aktualisasikan dalam kehidupan. Tidak perlu mendengarkan berita-berita yang tak penting, tak koceng. Tolonglah, saya tadi malas naik, serius. Tapi harus, biarlah Bang Zuma marah dengan Pak D, dengan Bang Handi sama saya. Paling saya disentil sama orang-orang ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya minta tolong sama ikhwah semua yang mencintai mereka ini. Tak usahlah bahas-bahas yang gak penting. Makin kalian bahas, makin kalian pentingkan orang itu. Don't make stupid people famous. Tugas kami ini, artinya aku mencintaimu Pak D. Dah. Tolonglah. Mencintaiku stupid. Apa iya. stupid? Pak D pun kayak gitu. Orang lagi serius pun diganggu. Nangis aku nanti. Intinya tolonglah, minta tolonglah. Saya sangat berharap netizen semua kita bersinergi. Mari kita hindari perpecahan di kalangan umat. Ada anjing, biarkan menggonggong. Jangan kita ikut jadi anjing, biarkan. Ya, ada babi makan tai, jangan ikut-ikut makan tai. Biarkan mereka. Ya. Saya tidak peduli. Hari ini saya mau dimaki sama Pak Desugi, Bang Handi, Bang Zuma. Tidak peduli aku lagi. Saya cuma minta tolong, biarkan kami menyampaikan risalah apa yang dibebankan kepada kami. Bang Zuma dibebani dengan tanggung jawab menginjili seluruh alam. Bang Zuma tolong injili kecoa. Mau tahu aku. Intinya sudah stop mengabarkan kabar-kabar nggak penting kepada Bang Handi, Pak Desugi, dan Bang Zuma kecuali itu memang demi kemaslahatan. Maksudnya apa? Misal Bang Zuma ternyata ada yang begini dan itu menyebabkan kerusakan kepada finansial, kondisi fisik. Ada yang mau membunuh Bang Zuma. Sabarkan, tidak apa-apa. Tapi kan Bang Zuma, ada yang menceritakan Bang Zuma di komal orang. Nggak perlu kalian kasih tahu. Sebelum Abraham ada, mau Pak Desugi kek, Bang Handi kek, Bang Zuma kek, saya kek, kami sudah dikata-katai orang. Kalau kami tidak mau dikata-katai orang, kami tidak maju di sini. Karena kami tahu kami akan dikata-katai Nabi aja dibunuh, apalagi kami. Tolong, saya cuma itu aja. Saya nggak tahu kalian nggak mau benci kalian sama saya, mau saya nggak peduli aku. Aku mau saudara-saudaraku, abang-abangku yang berjuang di jalan ini, jalan yang kalian pikir mungkin wah enak kali ya Uniripa sama Pak Desugi, Bang Handi, Bang Zuma ini ngomong-ngomong, dapat koin, dapat gift, disayang orang. Enak kali menurut kalian. Kalian nggak tahu yang kami hadapi apa? Ancaman pembunuhan, laporan begini, kebencian-kebencian dari kaum munafik. Tolonglah, aku cuma minta tolonglah netizen-netizen, ikhwah-ikhwah semua yang aku cintai karena Allah. Mari sama-sama kita jaga
kita jaga apa mereka nih, kita jaga kondisi psikis mereka, kita jaga mereka supaya kita doakan mereka. Udah itu aja lah, banyak ceritaku, dikit pula aku nanti sama Kak Esti. Udahlah ya. Oke Pak D, Bang Handi, Bang Zuma, aku izin turun. Ya minta maaf kalau aku ada salah-salah kata. Nggak apa-apa lah kalau kalian yang marahi aku, asal jangan yang marahi aku sih segar-segar aja. Udah, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang Zuma, Pak Desugi, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kelvin. Oke, Kelvin, gimana? Mau disadarkan sekarang atau mau besok? Enggak, sekarang gini, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan bahas kafir-kafir segala macam, itu maksud dari kafir itu ditunjukkan sama siapa sih sebenarnya? Kafir itu ditunjukkan sama orang atau agamanya gitu. Jadi aku tuh penasaran gitu, kafir tapi ngomong kafir ditunjukkan sama siapa, entah orangnya atau agamanya gitu. Jadi penasaran juga karena dari tadi kafir ngomong kafir ini. Oke. Sip, saya jawab ya. Jadi gini, kenapa Anda ini terlalu sensitif atau tensinya naik ketika mendengar kata kafir? Ini karena Anda telah ketipu oleh kitab Anda, LAI. Kata kafir, bentar Bang, jangan dibantah dulu Bang. Selesaikan, biar saya selesaikan supaya Anda tidak salah paham ya. Oke? Oke Bang. Oke, sip. Jadi Bang, di dalam Bible kata kafir itu salah peletaan. Dulu itu bukan kata kafir di situ Bang, tapi bodoh. Nah, sekarang kata bodoh diganti kafir. Itu sebenarnya nggak nyambung. Kata kafir itu Bang, kalau Anda tahu maknanya, Anda nggak akan tensi. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab ketika dikatakan kafir, nggak naik tensinya Bang. Nggak. Mereka sudah ngerti apa maksudnya kafir itu. Kafir itu orang yang menutup diri. Dan kata kafir juga dipakai untuk bahasa Inggris. Tahu Anda? Cover, penutup. Ya, cover, menutup. Penutup, cover buku, tutup buku itu. Cover ya? Buku, tutup buku itu. Noise Bang Ali Musa, noise. Jadi, kata kafir itu orang yang menutup diri dari semua agama untuk menyebut orang di luar agamanya. Yang paling halus itu adalah Islam, yaitu kafir, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Nah, sementara kalau di Kristen, orang yang di luar agamanya, di luar golongannya, Yesus memakainya dengan kata anjing. Anda lihat di dalam Matius 15 ayat 26. Ketika ada orang perempuan minta tolong kepada Yesus, ini orang Samaria, minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Apa kata Yesus? Tidak layak roti dilemparkan kepada anjing. Ya, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Nah, mana yang lebih kejam, yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing atau menyebut orang lain kafir? Jawab Bang. Apa Bang? Mana yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing atau menyebut orang lain kafir, yang artinya menutup diri? Itu dia tadi Bang, pemahamanku sekarang. Saya tanya Bang, jangan kemana-mana. Saya tanya. Tadi sudah saya jelaskan, ada perempuan Samaria. Orang Samaria ini orang di luar dari dakwah Yesus. Ya. Minta tolong kepada Yesus karena dia bukan orang Yahudi, disamakan dengan anjing. Pertanyaan saya, mana lebih sadis menyebut orang kafir, yang menyebut orang dengan kata kafir yang artinya menutup diri dari kebenaran Islam, atau menyebut anjing? Ayo, secara akal sehat, Anda saya harap jujur. Kecuali Anda nggak bisa jujur, ya nggak apa-apa. Ya jujurnya berarti yang dikatakan kafir ini yang di luar agama Muslim, betul enggak? Betul. Nah, Yesus menyebut orang di luar agama dia dengan sebutan anjing. Pertanyaan saya, mana yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing, menyamakan orang dengan anjing, atau menyebut orang lain kafir? Mana yang lebih sadis?
Ayo jawab. Jujur, jujur. Lebih sadisnya manggil anjing, Bang. Nah, itu pinter Anda. Islam lemah lembut memanggil orang lain. Kafir. Orang-orang yang menutup diri, hai kafir. Orang yang menutup diri, hai anjing. Mana? Kira-kira yang enak didengar telinga yang mana, Bang? Kalau untuk saat ini, Bang, yang lebih dominan sekarang kafir ini. Cuman bingung juga kalau disamakan dengan anjing. Ya, aku pun bingung di situ. Nah, itu dia. Itu di dalam kitabmu, Bang. Matius 15 ayat 26 Anda baca baik-baik. Buka kalau ada Alkitab di situ. Itu masalah ya, Mak. Kalau masalah kitab ini kayak masih belum vakum. Kalau buka Alkitab pun kayak masih ngawur gitu bilang. Ya udah buka aja. Ini saya kasih tahu. Enggak, masalahnya aku nggak ada kitab, Bang. Nah, dicatat aja, diingat-ingat ya. Matius 15 ayat 26. Anda buka nanti ya, kalau ada Alkitab. Udah, itu saja jawaban saya, Bang. Apalagi yang mau ditanyakan? Berarti bukan apa loh, Bang, bukan menjelekan atau gimana. Berarti orang yang teriak-teriak kepada umat yang lain bilangnya kafir, kayak contohnya kayak yang lebih dominan sekarang ngomong kafir itu kayak dari saudara abang lah, bukan oknum bilang, oknum mengatakan sama kami kafir karena ibaratnya karena nggak paham dengan agama muslim gitu. Menutup diri dari agama Islam. Tidak mau terima agama Islam, menutup diri. Entah Islam itu benar, entah salah, pokoknya saya nggak mau ikut. Nah itu kafir namanya, orang yang menutup diri. Orang Arab, Bang, kalau menanam biji-bijian di tanah, lalu ditutup, itu juga menggunakan kata kafir, Bang. Pergantian siang dan malam juga menggunakan kata kafir. Siang menutup malam, malam menutup siang juga menggunakan kata kafir. Karena kafir itu artinya menutup. Nah, secara spesifik di dalam keislaman artinya apa? Orang-orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Intinya itu. Jadi kata kafir itu nggak kejam, kelihatan sadis, kelihatan kejam karena diambil oleh Bible, diletakkan yang tidak pada tempatnya. Yaitu dulu menggunakan kata jahil, direvisi, dimasukkan kata kafir. Artinya orang-orang kafir adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling goblok, orang yang jahil. Begitu, Bang. Kan jadinya rancu, kacau nih kata kafir jadinya setelah di Bible. Makanya tanyakan ke orang Islam, apa itu kafir? Orang yang menutup diri, bukan orang yang jahil. Begitu, Bang. Jadi gitu, Bang. Karena ada juga kemarin kan ku tengok di TV kemarin, sempat nonton sih. Cuman pas perayaan Natal itu kan ada ustadz datang. Ya, cuman dia katanya kalau kafir itu nggak sesuai, ibaratnya kayak kafir itu diajarkan kepada orang yang nggak beragama. Jadi kalau karena Kristen beragama berarti nggak dijadikan kafir. Makanya aku bingung, kafir ini tunjukkan sama siapa, orang atau agama gitu. Nah, orang orang kan berarti orang kan nggak percaya agama. Berarti kalau ibarat kafir ditunjukkan kepada agama yang nggak sesuai dengan agama yang lain, berarti aku paham di situ, Bang. Tapi kalau ibaratnya kayak ada juga ustadz ngomong kayak gini, kafir itu ditunjukkan kepada orang yang nggak beragama. Kayak saya tadi contohnya. Bukan, itu salah, Bang. Kafir itu ditunjukkan kepada orang di luar Islam. Mau dia agamanya apapun, kalau dia tidak Islam disebut kafir. Artinya orang yang menutup diri dari Islam. Begitu, Bang. Jelas ya? Iya, Bang. Berarti kalau aku paham, Bang. Tapi kalau ibaratnya kayak berbeli juga dari kemarin kayak gitu, kafir, tapi ada juga satu ngomong kafir nggak kayak gini. Satu ngomong kafir yang kayak gini. Ya, kan Anda sudah saya kasih tahu secara kaidah bahasa. Ya kan? Mana yang benar nilai sendiri. Dia ngomong itu pakai kaidah bahasa enggak? Diterangkan dulu kafir itu artinya apa? Kan begitu. Nah, sudah saya terangkan kafir itu artinya menutup diri. Bahkan kata kafir juga ada di dalam bahasa Inggris, itu menyerap dari bahasa Arab. Artinya apa? Penutup. Oke? Jelas. Dah, apalagi? Jangan di situ-situ aja. Oke, apa Bang, yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Bang Ali Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sugi, silakan. Kata Pak De, jangan di situ-situ aja. Terus dia harus kemana, Pak De? Yang lain yang dibahas, apa lagi? Oh, sekarang, Bang, Pak, cuman itu aja dulu. Soalnya aku mau tidur juga, besok mau kerja nih, Bang. Bukan oh, iya. Mulai berpikir kritis ya, Bang.
Kita beragama itu seperti yang saya sampaikan di awal, kita beragama itu tidak hanya bisa manggut-manggut apa yang dikatakan oleh pemimpin agama kita lalu kita mengangguk-angguk. Bukan begitu beragama. Makanya di dalam Al-Quran kita ditegur, afala yatawakilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun. Apa kamu tidak mau mikir? Nah, jadi kita beragama harus berpikir. Kalau kita ya hanya mengandalkan iman, ini sangat berbahaya. Saya kasih contoh begini, secara analogi. Anda melihat air bening di dalam aqua. Anda main percaya aja, itu air bisa saya minum. Tanpa mau menelaah, tanpa mau menggunakan akal sehat. Langsung main tenggak, entah itu asalnya dari mana, nggak tahu. Ada tergeletak, wah bening tuh, air tuh. Diminum. Karena tak modal percaya, ternyata yang diminum thinner. Karena thinner itu jernih juga kayak air, Bang. Coba. Tapi kalau Anda mau menggunakan akal, ini air atau tidak ya? Aku selidiki dulu lah. Coba, aku buka, aku cium baunya. Oh, ternyata thinner. Ah, nggak jadi saya minum. Tetapi setelah diselidiki, kita cium, oh ternyata ini air. Baru kita minum. Itu yang benar seperti itu, Bang. Dan Tuhan itu memberikan akal sehat itu sebagai standar untuk membedakan ini salah, ini benar. Bukan iman yang dipakai, Bang. Iman tidak bisa dijadikan standar untuk membedakan ini salah, ini benar. Kalau iman bisa dijadikan standar ini salah, ini benar, maka orang nyembah sapi juga benar berdasarkan imannya. Orang nyembah gunung juga benar berdasarkan imannya. Tetapi secara akal, apakah benar sapi Tuhan? Apakah benar gunung Tuhan? Apakah benar anak Maria itu Tuhan? Gunakan akal. Tapi kalau imani saja, sapi bisa jadi Tuhan, anak Maria bisa jadi Tuhan, gunung bisa jadi Tuhan, sandal jepit pun bisa jadi Tuhan. Kalau cuma modal imani saja. Makanya Anda diberi akal sehat oleh Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Jangan ketika Anda meninggal, akal Anda masih tersegel rapi, karena nggak pernah digunakan. Tuhan marah nanti. Ini, wah hebat nih orang ini kok akalnya masih tersegel ya. Ternyata nggak pernah digunakan, Bang. Nah itu bahaya itu, Bang. Ya. Oke, Bang, izin turun bukannya sengaja, bukan ibaratnya kayak turun dari pembicaraan karena bebas juga ada jadwal kerja. Jadi oke, Bang. Sip. Makasih ya. Yo, Bang. Oke, silahkan pasien selanjutnya yang mau coba-coba untuk menjajal ilmunya. Di sini ada Bang Ali Musa yang baru naik, kita suruh kerja dia. Oke, silakan. Yang Karisten mau naik pasien selanjutnya. Untuk yang ada di YouTube, terima kasih ya. Ini sudah 2 jam 9 menit. Saya kira kita akhiri dulu perjumpaan kita di sesi ini. Bukan berarti kita tidak jumpa lagi. Insya Allah nanti kalau ada Kristen yang berkualitas itu debatnya, kita live-kan lagi. Tetap stay tune di Sudi Kristologi. Emang ada Pak Kristen yang berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak emang ada Kristen berkualitas? Enggak ada. Pak ini ngomong. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Aku dari tadi live-nya 4 jam mulu. Ayo silakan naik pasien selanjutnya. Tunjukkan keahlian kalian dalam bidang terserah. Bidang apa? Aku mau nyanyi sesuatu boleh nggak ya? Mau nyanyi Happy Birthday to you. Tapi belum, setengah jam lagi. Untuk siapa? Ayo tebak. Happy Birthday to you. Ayo tebak. Bang Juma. Happy birthday to you. Happy birthday to Bang, aku orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun, Bang. Arti harus kau kasih aku kado. Gak mau tahu aku. Bang, masih teleponan dia. Bang, aku orangnya pertama ngucapin selamat ulang tahun. Jadi abang harus kasih aku kado. Kabur OTST. Saya izin berkoar-koar.
Nanti Ustadz Suki yang mengkritisi kalaupun apa yang saya sampaikan salah. Seperti biasa, saya membawa kabar apa namanya. Sambil tertawa, jadi nggak nyambung nanti ceritanya. Oh iya, iya. Nah, saya grogi sama netizen nih ya. Netizennya Akhi Zumani galak-galak. Kalau sama saya itu galak-galak mereka. Jadi saya mesti senyum-senyum untuk menghilangkan rasa nefas. Begini ya, nanti tolong dikritisi kalaupun ada yang salah dari apa yang saya sampaikan nanti. Mungkin karena agak panjang, jadi Ustadz Suki mesti jeli ketika saya menyampaikan supaya mana yang salah dan mana yang benar dapat dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Saya akan mengesahkan tentang bagaimana ketika para nabi Allah turunkan pada masanya, pada zamannya, di mana para nabi itu Allah utus ke tengah kaumnya, yang dimana semacam Nabi Daud alaihissalam. Beliau Nabi Daud itu bukan orang yang gagah atletis seperti baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ataupun seperti Nabi Ibrahim, tidak ya. Kalau Nabi Ibrahim itu atletis badannya, tapi Nabi Daud biasa-biasa saja. Nah, Nabi Daud itu diutus oleh Allah ke tengah-tengah kaumnya ketika bangsa-bangsa kala itu mereka berbangga-bangga dengan kekuasaan, dengan kerajaan-kerajaan mereka yang sangat luar biasa, dengan bala tentara-tentara mereka yang sangat kuat. Bahkan ada yang namanya Jalut. Itu di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran itu dengan jelas diterangkan bahwasanya Jalut ini adalah seorang tentara dan dia adalah raksasa. Dan tidak ada satupun di antara yang menjadi musuhnya kerajaan itu dapat menang berperang melawan kerajaan yang mempunyai tentara yang bernamakan Jalut. Namun Allah tundukkan kerajaan itu dengan lahirnya, di mana Nabi Daud alaihissalam dahulu Allah utus ke tengah-tengah mereka untuk mengalahkannya, sehingga dengan sebutir batu, bermodalkan sebutir batu dan ketepel, itu pun Jalut dapat mati. Nah ini ya, tapi tidak pada zaman itu ketika Daud ini dapat mengalahkan raksasa yang sangat dan mereka menyanjung Daud dengan kehebatannya, namun tidak ada satupun dari mereka kalangan mereka yang menuhankan Daud sebagai Tuhan. Nah, lalu bagaimana sepeninggalan Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah utus ke tengah kaumnya, yakni Bani Israel, dengan kala itu mereka berbangga-bangga pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ataupun Nabi Salomo. Itu mereka berbangga-bangga dengan kemewahan kerajaannya, dengan kekuasaannya, sehingga Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis itu singgasananya itu terbuat dari emas. Lalu Ratu Bilqis ini diundang oleh Salomo ya, berkunjung ke kerajaan Salomo, yang dimana kerajaan Salomo itu dibuat dengan sekejap mata, lantainya pun dapat berkilau-kilau bak laksana air di bawahnya, dan nampak ikan-ikan berenang di bawahnya. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak terkalahkan pada zaman itu tentang kemewahannya, tentang kemegahannya, tentang mukjizat yang Allah berikan, Allah bekalkan kepada beliau. Dan pada zaman itu orang-orang sangat mengaguminya, sangat membanggakannya, tapi tidak ada satupun dari mereka pada kaumnya menjadikan Salomo itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana tentang Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam Allah utus ke tengah-tengah kaumnya pada zamannya, yang dimana para raja-raja terdahulu senang senang bernujung, senang membuat sihir, senang membuat
tipu daya dengan mantra-mantra, sehingga Firaun pun mereka memelihara ahli nujung, mereka memelihara sihir, sehingga mereka itu dipelihara untuk mengekalkan kekuasaan si Firaun ini. Lalu Allah utus seorang nabi yang bernamakan Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Allah bekalkan sebuah tongkat, yang dimana tongkat itu pun dapat membelah lautan, dapat berubah menjadi ular sungguhan yang dapat menelan ular-ular sihir dari para ahli nujung Firaun, sehingga Firaun pun takjub melihatnya, dan para penyihir Firaun pun takjub melihatnya, lalu mereka beriman kepada Allah atas dasar dakwah Musa. Namun Firaun tetap mengingkarinya, dan dia mengakui bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Musa itu benar adanya, itu setelah nyawanya di tenggorokannya. Lalu Allah tolak taubatnya. Nah, zaman itu kaum Bani Israel sangat berbangga hati, sangat senang dapat dibebaskan oleh Musa alaihissalam atas pengejaran kaum Fir'aun, ya, bala tentara Fir'aun. Namun tidak satu pun dari mereka yang menjadikan Musa alaihissalam itu Tuhan. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Allah utus ke tengah kaumnya. Pada zamannya, orang-orang pada zaman itu berbangga-bangga dengan keahliannya. Mereka dapat menyembuhkan orang sakit, dapat dapat mengobati orang-orang yang sudah lumpuh segala macamnya. Nah, maka Allah berikan Nabi Isa alaihissalam dengan gelar Al-Masih, yang artinya yang mengusap. Karena beliau itu mengobati orang dengan cara mengusap. Maka Allah bekalkan itu dan diberikan gelar, sehingga puncak dari apa yang menjadi mukjizat yang dibekalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yakni dengan menghidupkan orang mati. Pada zaman itu orang berbangga-bangga, sehingga apa yang dilakukan Nabi Isa Al-Masih itu semua orang dapat bisa. Jadi tidak ada yang mengaguminya kala itu. Namun puncak dari pembuktian bahwasanya beliau adalah seorang nabi, melebihi dari tabib-tabib yang lain, beliau mengubah tanah liat, ya, tanah liat itu dapat menjadi burung. Lalu beliau pun dapat menghidupkan orang mati. Sebelum itu belum pernah ada sejarahnya para nabi yang dapat menghidupkan orang mati. Nah, jadi puncak dari mukjizatnya itu di dalam Islam bahwasanya Isa Al-Masih itu dapat menghidupkan orang mati. Namun di sini disalahfahami oleh orang-orang Kristen yang mengaku dirinya mereka ini adalah pengikutnya, dan dengan mengaguminya yang berlebihan, yang pada akhirnya mereka menuhankannya. Maka dari itu ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kusampaikan, namun kamu belum dapat mampu untuk menanggungnya, sehingga dia akan datang untuk kedua kali untuk menyelesaikan semua persoalan yang dahulu itu tidak selesai, yang dimana orang Kristen berkata selesailah sudah di kayu salib itu. Lah kalau memang sudah selesai, ngapa pula dia mesti turun untuk kedua kalinya? Sementara orang Kristen meyakini bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa dengan matinya dia di kayu salib itu menjadi sebuah penyelesaian dari segala dosa. Nah, jadi di sini kesalahpahaman dengan mukjizat yang ada. Lalu bagaimana ketika bangsa Arab, ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana pada zamannya ada seorang nabi yang Allah utus dari ke tengah-tengah kaumnya, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bekalkan mukjizat yakni Al-Qur'anul Karim, yang dimana pada zaman dahulu orang-orang berbangga dengan kabilah-kabilahnya. Mereka berbangga dengan syair-syairnya, ya, dengan dahulu pada zaman Nabi Muhammad ini mereka senang bersyair-syair, sehingga apabila ada seorang dari kaum mereka, kabilah mereka dapat bersyair dengan indahnya, maka akan menjadi bahan rebutan bagi anak gadis-gadis pada zaman itu. Bahkan orang-orang kaya pun sibuk untuk melamar sang pemuda yang dapat bersyair dengan indah, dengan sastranya. Maka Allah bekalkan
seorang nabi ini yang namanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Al-Quran, yang dimana ketika Al-Quran itu dibacakan dengan sastra tinggi, dengan syair-syair yang begitu indah, sehingga mereka pun tidak dapat melampauinya atas apa yang diwahyukan terhadap baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun dari kalangan bangsa Arab kala itu menjadikan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu seorang Tuhan, tidak ada. Saya rasa itu saja untuk benar salahnya biar Ustadz Sugi atau para tuan guru yang lain yang mengkoreksi. Silakan. Baik, jadi benar sekali yang dikatakan Bang Musa ya. Ketika seorang nabi melakukan mukjizat itu, tidak ada kaumnya yang menjadikan nabi tersebut sebagai Tuhan. Tadi sudah diuraikan panjang lebar dari mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tidak ada satupun ya dari kaum-kaum itu yang hidup bersama dengan nabi itu menuhankan nabi itu. Termasuk Yesus. Ketika Yesus melakukan mukjizat, kita lihat di dalam Matius 15 ayat 31. Di situ dikatakan begini, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bukan Yesus yang dijadikan Tuhan, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan mereka, Allahnya mereka, Tuhan mereka, yaitu Tuhan Israel itu tadi. Kemudian kalau kita lihat kesaksian Yesus sendiri, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 42-43. Yesus menengadah ke atas selalu berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena engkau selalu mendengarkan aku, supaya mereka yang berdiri mengelilingi aku tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nabinya bersaksi ketika dia melakukan keajaiban, itu bukti bahwa aku diutus. Apa buktinya aku diutus? Aku sanggup melakukan mukjizat. Kalau memang Yesus itu Tuhan, seharusnya ketika dia melakukan mukjizat itu ngaku dia, ini loh bukti aku Tuhan. Aku bisa membangkitkan Lazarus. Karena hanya Tuhan saja yang bisa melakukan ini. Tapi Yesus tahu diri. Dia tidak mau melampaui apa yang sudah ditugaskan kepada dirinya. Ya, kalau di dalam Al-Quran ketika dia ditanya, hai Isa, pernahkah kamu mengajarkan kepada manusia bahwa jadikanlah kamu dan ibumu itu adalah Tuhan? Apa jawab Nabi Musa? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jadi Nabi Isa sadar diri kalau dia ini hamba. Dia ini hanya seorang utusan. Sehingga ketika melakukan mukjizat bukan untuk kesombongan dirinya bahwa aku Tuhan, tetapi itu menunjukkan aku ini seorang Rasulullah. Itu ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, ya, dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kisah Para Rasul, ya, yang ditulis Lukas, ini benar nih, saya benarkan nih, bahwa Tuhan itu melakukan keajaiban melalui hambanya. Ketika zamannya Musa, Tuhan melakukan keajaiban melalui Musa, bukan Musa sendiri yang belah laut. Ketika zamannya Yesus, zamannya Nabi Isa, Allah juga melakukan keajaiban melalui Nabi Isa.
Ya bukan Isa sendiri, bukan Yesus sendiri yang melakukannya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Demikian juga yang dikatakan Al-Quran ketika Nabi Isa itu membuat burung. Akhir ayat mengatakan, bi'idnillah, atas izin Allah. Sama ini dengan kisah para Rasul 2 ayat 22. Ya. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi di masa itu kesaksian yang paling penting itu kesaksian Yohanes. Karena dialah yang mengabarkan, yang membenarkan kerasulan Yesus, kerasulan Nabi Isa. Ya, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksiannya Yohanes. Walaupun kesaksian Yohanes itu benar, tetapi ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kaumnya, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, tidak ada yang menuhankan Yesus, dan nabinya sendiri yaitu Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Yang jadi masalah adalah orang-orang setelah Yesus. Ya, setelah Yesus terangkat, barulah ada pengajaran-pengajaran sesat yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus berpesan di dalam Lukas 8 ayat 28. Lukas 21 ayat 8. Waspadalah. Ya, para murid itu bertanya, kapan itu penyesatan itu terjadi, Guru? Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku. Akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya. Betul kan yang dikatakan Yesus? Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Jangan kau ikuti mereka. Orang-orang yang mengajarkan Yesus Tuhan, jangan ikuti. Itu sudah dipesan oleh Yesus, jangan ikuti mereka. Itu kejahatan. Ya, memakai nama dia untuk mengusir setan, memakai nama dia untuk bernubuat, mengusir dia untuk penyembuhan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang menuhankan Yesus itu nggak punya penolong. Bahkan Yesus sendiri mengusir mereka. Hal itu juga yang dikatakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahunar wa ma lidzalimina min ansor. Nah itu, wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa berkata kepada orang-orang Israel itu, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Ngeri enggak? Al-Quran dan Bible sinkron ini. Al-Quran mengatakan orang zalim, orang yang menuhankan anak orang tidak punya penolong. Bible mengatakan aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Udah capek-capek nyembah Yesus, ujung-ujungnya diusir juga. Gimana itu? Masya Allah. Jadi orang yang sejaman dengan Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus 3 ayat 21, Yesus ini gila menurut kamu keluarganya sendiri. Hah? Itu artinya apa? Mereka tidak pernah menuhankan Yesus. Ya, para murid juga tidak pernah menuhankan Yesus. Yang ada justru mengatakan Yesus itu hantu.
hantu. Nah, itu yang benar. Tuhan tuh. Ketika Yesus berjalan di atas air, para murid mengatakan hantu. Bukan Tuhan loh, hantu. Kristen Tuhan. Para murid hantu. Waduh, mana yang benar, Tuhan atau hantu? Ketika Yesus menemui para murid setelah apa yang katanya bangkit, katanya ya, karena ini kabar desas-desus, makanya saya selalu memakai kata katanya. Katanya bangkit, Yesus menemui para murid, "Salam, semoga kamu sejahtera." Para murid ngeri dan takut.